Hadirin jamaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita semuanya dikumpulkan di majelis yang mulia ini untuk sama-sama menghidupkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga duduknya kita membuahkan kebersamaan kelak bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan paringi sehat wal afiat, panjang umur, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwa utawi Gusti Allah alladzi iku dat khalaqa kang wis nyiptakake sapa alladzi lakum krana arai sira kabeh ma ing perkara kang tetep fil ardi ing dalem bumi ai al ardi wa ma fiha jami'an halih kabeh ai litantafi'u supaya ngalap manfaat sapa sira kabeh bihi kelawan ma wa ta'tabiru lan ngalap ibarat sapa sira kabeh. Tsumma stawa nuli nuju sapa Allah utawa nyempurnakake sapa Allah ba'da khalqil ardi tegese sawise nyiptakake bumi ai qasoda ila samai marang langit fasawwahunna monggo nyempurnakake sapa Allah hunna ing sama sab'a samawat ing 7 langit wa huwa ing halih utawi Gusti Allah bi kulli syai'in kelawan sekabehane suci-suci alimun iku maha mudanene. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala yang ada di muka bumi ini, segala yang ada di bumi jami'an seluruhnya. Kemudian Allah berkehendak untuk menciptakan langit, lalu disempurnakan itu langit menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui dengan segala sesuatu. Setelah Allah Subhanahu wa taala di ayat sebelumnya kemarin menerangkan bahwa manusia diberi kehidupan dan setelah kehidupan ada kematian, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan nikmatnya yang kedua untuk manusia. Setelah manusia diberi nikmat hidup, maka tidak dibiarkan begitu saja oleh Allah, tapi dikasih fasilitas untuk hidup. Makanya disebutkan di sini walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini semuanya untuk kalian wahai manusia. Jadi Allah menciptakan bumi ini untuk diambil manfaatnya oleh manusia. Dan perlu digarisbawahi Allah Subhanahu wa taala dalam semua penciptaannya
di dalam menciptakan segala sesuatu niku tidak punya tujuan apa-apa. Allah nyiptakan bumi, Allah nyiptakan manusia, Allah itu enggak punya tujuan apa-apa, tapi mempunyai hikmah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Contoh dalam ayat, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, beribadah kepadaku. Maksudnya di situ Allah menciptakan jin dan manusia bukan tujuannya untuk mereka ibadah atau nyembah Allah, tujuan itu bukan. Tapi hikmah Allah menciptakan manusia dan jin itu agar beribadah taat sama Allah. Karena itu Al-Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Duror, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha ilmah. Allah itu menciptakan makhluknya semuanya ini tanpa terkecuali itu adalah hikmah, bukan karena suatu tujuan. Apa bedanya hikmah kali tujuan? Nek tujuan itu berarti kan cita-cita. Cita-cita itu sesuatu yang belum kesampaian. Sedangkan Allah itu maha menguasai semuanya, nggak ada yang belum kesampaian. Allah ciptakan bumi lakum, hikmahnya adalah untuk kalian wahai manusia. Allah nggak membutuhkan apapun dan siapapun. Bumi yang segitu besarnya ini diciptakan oleh Allah untuk manfaat buat manusia, bukan manfaat untuk Allah. Karena Allah nggak memerlukan apapun dan siapapun, bahkan ibadah kita juga bukan untuk Allah tapi untuk kita sendiri. Allah Maha Sempurna, nggak membutuhkan ibadah hambanya ataupun apapun yang dilakukan oleh hambanya. Nah, di sini setelah Allah memberikan nikmat hidup, Allah ngasih fasilitas hidup yaitu bumi ini. Segala yang ada di muka bumi ini itu untuk manfaat terhadap manusia. Dulunya bumi dan langit ini nempel jadi satu, kayak lapis antara langit sama bumi ini nempel. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ardi kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah tidak melihat itu orang-orang yang mengkufuri Allah, orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, bahwasanya dulu langit dan bumi itu menyatu, kemudian dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan kanata syai'an wahidan multaziqatan. Dulu langit dan bumi ini jadi satu, kemudian dipisah oleh Allah. Sehingga dalam riwayat lain Rasulullah niku pernah jalan-jalan sama sahabat, kemudian ada awan di depan mereka dari kejauhan lewat. Terus terjadi tanya jawab di situ. Rasulullah diantaranya beliau berkata, atadruna ma hadhihi fawqakum. Wahai para sahabat, kalian tahu tak ini yang di atas kalian ini apa? Maka para sahabat karena adabnya sama Nabi, karena akhlaknya sama Nabi, mereka enggak menjawab, tapi jawaban mereka apa? Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulullah, Allah sama jenengan yang lebih tahu wahai Nabi. Maka dijawab oleh Rasulullah, ar-rafi' maujun makfuf wa saqfun mahfud. Ini yang di atas kalian ini langit. Tapi langit itu di situ ada air yang begitu banyak yang ditahan, dijaga oleh Allah bagaikan atap yang
terjaga, atap yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi bertanya lagi, atadruna kam bainakum wa bainaha? Tahu enggak kalian jarak kita ini, jarak kalian di bumi sama langit pertama itu berapa? Nah, mereka berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah sama Rasulullah yang tahu, wahai Rasulullah. Allah sama engkau yang tahu. Maka dijawab oleh Rasulullah, masiratu khamsimi'ati sanah. Perjalanan 500 tahun. Jadi jarak bumi ke langit pertama niku perjalanan 500 tahun. Nih, karena enten kuda pacu dipacu dengan cepat larinya. Nah, lari selama 500 tahun itu jarak antara bumi sama langit pertama. Kemudian Nabi SAW juga bertanya, atadruna malladhi fawqaha? Kamu tahu enggak wahai para sahabat, di atas langit pertama itu ada apa? Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu alam. Allah kalian jenengan sing ngertos wahai Rasulullah. Nah, jaraknya berapa? Maka beliau mengatakan masiratu khamsimi'ati am. Antara langit pertama ke langit kedua juga sama wahai sahabat-sahabatku, yaitu jaraknya 500 tahun perjalanan. Terus tanya lagi, di atasnya ada lagi. Kalian tahu tidak jaraknya berapa? Di atasnya lagi, di atas sampai 7 langit disebut oleh Rasulullah. Masing-masing setiap langit dari satu ke yang satunya itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Kemudian Rasulullah SAW juga melanjutkan, atadruna ma hadihi tahtakimu? Kalian tahu enggak? Atau mahadihi tuhtakamu? Kalian tahu enggak ini bumi ini yang begitu bagusnya ini? Di bawahnya ada apa? Maka mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam. Jenengan kalau Allah sing ngertos wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab, ardun. Ini adalah tanah ma tahtaha. Apa di bawah tanah ini ada apa lagi? Kalian tahu? Mereka sahabat menjawab dengan jawaban yang sama, ardun ukhra. Di bawahnya tuh ada bumi lagi. Terus seperti itu sampai 7 bumi. 7 lapis bumi. Jadi langit dan bumi ini sama-sama 7 lapis sebagaimana yang diterangkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi menerangkan yang seperti ini agar tampak betapa agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan bumi dan langit yang kita lihat aja ini sudah begitu besarnya, belum langit kedua, ketiga sampai 7. Bumi yang kita pijak begitu luasnya, belum bumi yang berada di lapisan bawah 3 sampai 7 lapis. Maka betapa maha hebat dan maha luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menciptakan segala sesuatu. Subhanallah. Kalau sudah begitu, maka kita akan memikir bagaimana keagungan Allah, merenung keagungan Allah. Nabi sampai menerangkan detail seperti ini agar kita merenung keagungan penciptaan langit dan bumi, sehingga Nabi dalam sabdanya mengatakan, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sittina sana. Bertafakur, merenungi betapa hebatnya penciptaan alam semesta ini yang diciptakan oleh Allah. Akhirnya kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Penciptaan yang begitu luar biasa ini
Allah Maha menciptakan, Allah Maha kuasa. Kita merenung seperti itu sesaat lebih baik daripada ibadah 60 tahun, Masya Allah. Karena itu Nabi nerangkan tadi itu. Kadang-kadang kan mikir loh, apa sih gunanya nerangno langit, nerangno bumi. Nah ini tadi biar kita itu dibuka cara untuk merenung, biar kita bisa merenung betapa hebatnya, dahsyatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah ini menciptakan yang ada di dalam bumi ini untuk kalian wahai manusia, agar diambil manfaat untuk kita semua. Manfaat yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini itu ada dua manfaat. Pertama, manfaat secara dunia. Jelas Allah nyiptakan tumbuhan macam-macam, ada buah, ada padi, gandum dan seterusnya untuk makan kita. Allah nyiptakan lautan, ada ikan dan seterusnya yang bisa dimanfaatkan untuk manusia. Allah menciptakan tanah, tanah pun macam-macam, ada yang subur, ada yang tanah merah dan lain sebagainya, agar manusia itu bisa memilih. Kalau tanam sawit itu di tanah yang seperti ini. Nek Kalimantan ini cocoknya memang sawit, makanya banyak investor karena tanahnya itu cocok dengan kondisi pohon sawit, makanya investor dari luar banyak ke sini. Ada tanah di Jawa, kalau tanah di Jawa itu tidak cocok sama sawit. Ada tekstur tanah beda-beda, agar manusia ini umpama berkebun itu pun bisa milih nanam apa, tepatnya di tanah yang bagaimana. Subhanallah, diatur semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ya niku, nek nanem sawit nopo berkebun bercocok tanam ya ning tanahe dhewe. Ojo engko nggih dalil huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini semua yang ada di muka bumi ini adalah untuk kalian wahai manusia. Jadi ya bebas, ini kan milik kita bersama manusia. Mau tanahnya orang, mau tanahnya siapa, ini diciptakan untuk manusia, dikasihkan oleh Allah untuk kita semuanya. Nah, mari kono tanahe wong, kebune wong dijukuki. Nah, ini repot iki. Ngajine ngantuk rupane. Lah tanah ini semuanya memang untuk manusia, tapi masing-masing sudah punya hak dan ada aturannya. Karena itu tidak boleh ngawur ya. Ada satu riwayat Nabi SAW pernah ditanya juga. Suatu ketika beliau ditanya, ayyud dzulmi a'zam, wahai Rasulullah, kezaliman yang paling dolim, yang paling besar itu apa wahai Nabi? Nabi menjawab, dira'un minal ardi yantaqisuhul mar'ul muslim min haqqi akhih falaysa hasatun minal ardi ya'khuduha ahadun illa tawwaqaha yaumal qiyamati ila qa'ril ardi. Apa itu kedoliman yang paling berat wahai Nabi? Maka belum jawab, satu dirok, satu hasta. Satu hasta niku kurang lebih setengah meter. Setengah meter dari bumi yang diambil oleh seseorang dari hak saudaranya, itu adalah sebuah kedoliman yang luar biasa. Jangankan 1 meter, 1 kerikil, 1 jengkal, sak kerikil cilik, sak batas kecil, kalau itu memang bukan haknya, maka dia nanti akan dikalungkan tanah tersebut di hari kiamat sampai bumi yang ke-7. Wala ya'lamu qa'raha illal ladzi khalaqaha, dan tidak ada yang tahu berapa jauh, berapa lapis sampai bawah itu bumi itu, berapa panjangnya, kecuali yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya wong niku nek wis dikalungi bumi yang dia dolimi itu nanti susah repot, dia tidak akan masuk surga, alias pasti akan dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Karena itu semua yang ada di muka bumi ini diciptakan untuk manusia, disediakan fasilitas untuk manusia, akan tetapi tidak diperbolehkan saling mendolimi
tidak diperbolehkan saling mengambil kecuali dengan dengan hak milik atau ridho atau izin dari pemiliknya. Ada orang itu ingkar, ada orang itu mikir-mikir terus melihat semua yang ada di muka bumi ini kan ada hikmah, ada manfaatnya. Dia ini ku ngerti kumbang ini manfaatnya apa? Wong nek anu ngentop wong loro. Atau kalau kita anu ya ular berbisa, hewan-hewan buas itu manfaatnya apa ning donya iki? Allah ini menciptakan ma fil ardi jami'an. Khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah menciptakan semua yang di muka bumi ini untuk kalian wahai manusia. Ini ada orang pas lihat kumbang, dia mikirnya ngoten niku wau. Disebutkan di kitab Tasbitul Fuad ini dia apa ya manfaat kumbang ini, buat apa Allah menciptakan kumbang ini ngentop loro. Akhirnya suatu ketika dia ini terkena penyakitnya ini parah, diobati ke sana kemari tidak sembuh. Subhanallah, akhirnya ketemu tabib yang ahli. Oh, diselidiki, dilihat sama tabibnya, ini kamu ini bisa sembuh kalau mau cari kumbang. Nanti kumbangnya itu ditumbuk halus, setelah itu nanti taruh di lukamu ini, nanti akan sembuh. Bener, akhirnya cari kumbang yang selama ini dia pikir ndak ono manfaatnya, ternyata kumbang itu bisa jadi obatnya, jadi obat untuk orang ini. Akhirnya langsung sembuh dalam waktu yang singkat, orang ini akhirnya sembuh. Subhanallah. Karena itu dalam fikih itu kan, dalam mazhab Imam Syafi'i, semua yang ada di muka bumi ini yang najis, yang tidak boleh dimakan, itu sebetulnya tidak boleh dipakai obat, kecuali tidak sembuh-sembuh. Wes minum obat yang halal yang sudah ada nggak sembuh-sembuh, maka boleh untuk berobat dengan sesuatu yang najis seperti kumbang tadi itu dan lain-lain. Ada manfaat yang kedua, yaitu manfaat secara agama. Apa? Hewan-hewan buas yang kita lihat itu bisa jadi bahan renungan. Oh, ini tawon, kumbang atau hewan buas itu nek nyokot, nek ngentop lorone ndak karu-karuan. Akhirnya kita disuruh untuk memikir nanti di neraka itu, di sana itu banyak hewan-hewan buas, banyak hewan-hewan yang beracun dan seterusnya, yang seperti ada di dunia ini, ular, macam-macam semuanya itu. Di neraka nanti ada semua hewan-hewan buas-buas tersebut. Akhirnya kita suruh mikir, oh ini dicokot kumbang nih lorone koyok ngono, ting dicokot ulo sampai racunnya seperti itu, mengerikan. Nah, sehingga kalau sudah mau mikir seperti itu, akhirnya takut nanti di neraka ada hewan-hewan yang seperti itu. Ning donya wae dicokot cuman berapa waktu aja sakitnya luar biasa, apalagi nanti di neraka ketemu hewan-hewan yang seperti itu dalam bentuk yang lebih besar lagi. Akhirnya hewan-hewan buas itu kalau kita mau tafakur, merenung, akhirnya orang yang mau mikir seperti itu bisa tobat, takut nanti kalau masuk neraka ketemu sama hewan-hewan buas tersebut. Itu salah satu manfaatnya. Belum lagi manfaat-manfaat yang lain. Walhasil intinya penciptaan bumi langit ini semua, terutama yang ada di bumi ini, adalah bentuk nikmat besar dari Allah. Setelah kita diberi kehidupan, diberi fasilitas untuk hidup, yaitu yang ada di muka bumi ini semuanya tercukupi, terfasilitasi dengan adanya segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Mau pakaian, terus sekarang berkembang manusia itu buat mobil, buat HP, buat bangunan, semuanya ini kan bahannya dari bumi semua ini. Tidak ada satupun manusia yang menciptakan sesuatu kecuali itu bahannya dari bumi. Mobil, apik-apik, niku ya bahannya saka bumi. Besi itu dari biji-biji besi dari bumi disediakan oleh Allah. Baju yang kita pakai juga dari bumi, kapas itu semuanya disediakan, bahan bakunya disediakan semua oleh Allah, sehingga betul-betul manusia ini tercukupi semua kebutuhannya. Sandang, papan, pangan, semuanya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila sama'.
Summastawa ilas sama. Kemudian Allah setelah menciptakan bumi ini, Allah menciptakan langit, kemudian bumi kembali diciptakan oleh Allah, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bikulli syai'in alim. Allah itu mengetahui dengan segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim ini menunjukkan Allah itu tahu dengan segala sesuatu walaupun yang ada di dalam bumi sekalipun. Kenapa? Karena di ayat depan tadi Allah mengatakan khalaqa, menciptakan. Yang menciptakan alam semesta berarti mengetahui semua semesta. Karena menciptakan, nek nyiptakno niku pasti reti. Jenengan boten ngertos di dalam HP niku ada alat apa aja, di dalamnya itu onderdilnya apa aja, jenengan boten ngertos. Kenapa? Karena jenengan boten menciptakan HP itu. Tapi pabriknya yang menciptakan HP tahu semua, dari kotak, dari pojok sampai pojok, isinya onderdilnya apa aja, ada baterai, ada ini, ada itu, tahu. Walaupun tidak kelihatan, sudah ditutup casingnya itu. Tapi kalau orang yang buat HP tahu, mereka seluk beluk. Ini di pojok sini ada alat ini, ada ini, ada ini, semuanya detail tahu. Kenapa? Karena dia yang menciptakan. Orang itu kalau menciptakan berarti dia tahu isi seluk beluknya. Begitu juga Allah SWT menciptakan langit dan bumi, maka Allah mengetahui semua yang ada di langit dan semua yang ada di dalam bumi. Buktinya cacing-cacing di dalam bumi niku mereka semuanya bisa makan, ya lemu-lemu. Hewan-hewan yang ada di bawah bumi itu mereka nggak kelaparan, nggak mati begitu. Nah, bukti bahwasanya Allah mengetahui semua isi bumi karena yang menciptakan. Nah, contoh sederhana niku jenengan naruh uang di bawah kasur, misal ada uang 5 juta taruh di bawah kasur, terus sampean pergi ke Jakarta, maka semua orang yang ada di Jakarta, sak Jakarta niku tidak akan tahu di rumah sampean di bawah kasur ada uang 5 juta. Bahkan orang yang ada di kampungnya sampean juga nggak tahu di bawah kasurnya sampean itu ada uang 5 juta. Kenapa? Karena mereka bukan orang yang menciptakan, meletakkan uang di dalam situ. Tetapi sampean tahu, walaupun sampean jauh nggak kelihatan, sampean di Jakarta bahkan di luar negeri, tapi sampean tahu di bawah kasur saya itu ada uang 5 juta. Kenapa? Karena jenengan yang menciptakan. Menciptakan apa? Meletakkan uang di bawah kasur tadi itu. Karena itu Allah menciptakan langit dan bumi, maka wa huwa bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Karena itu kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar ini, dan jangan sampai kita mendurhakai Allah, bermaksiat kepada Allah walaupun kita sendirian, karena Allah Maha mengetahui semuanya, tahu apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir kesimpulannya, pertama, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini saking rahmatnya, sayangnya Allah, nikmat yang besar dari Allah untuk fasilitas kesempurnaan kehidupan manusia. Dan yang kedua, jadilah manusia-manusia yang tahu tentang betapa besarnya nikmat Allah sehingga berusaha jadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menciptakan langit yang begitu luar biasa, begitu besarnya, terbentang di atas kita semuanya itu, agar kita mau tafakur, mikir betapa hebatnya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala yang tiada batas. Dan yang terakhir, Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, di langit maupun di bumi yang paling bawah, semuanya Allah tahu. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan itu semua. Yang menciptakan maka akan mengetahui semua yang dia ciptakan. Allah a'lam bishawab. Minta maaf.